selamat datang kembali di video perkuliahan pengantar analisis real 1 bersama saya Gustina Elvianti. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip induksi matematika. Oke, terlebih dahulu diberikan sifat terurut rapi dari N yang berbunyi bahwa setiap subhimpunan tak kosong dari N mempunyai unsur terkecil. Dengan perkataan lain, jika S adalah subhimpunan tak kosong dari N, maka ada M di S sedemikian hingga M kecil sama dengan K untuk setiap K di S. Nah, prinsip induksi matematika sendiri, atau saya singkat dengan PIM, berbunyi, kalau S adalah subhimpunan tak kosong dari N yang memenuhi dua sifat berikut, satu ada di S, yang kedua, jika untuk setiap K elemen N, jika K ada di S, maka K plus 1 juga ada di S. Nah, jika 1 dan 2 ini dipenuhi, maka kita punya S sama dengan N. Oke, kita akan mencoba membuktikan teorema ini. Kita tulis ulang premisnya. Misalkan S adalah himpunan tak kosong dari N yang memenuhi 1 ada di S, dan untuk setiap K ada di N, jika K ada di S, maka K plus 1 juga ada di S. Tujuan kita adalah ingin membuktikan S itu sama dengan N. Kita akan buktikan dengan cara kontradiksi. Berarti kita andaikan S tidak sama dengan N. Karena S itu subset dari N dan tidak sama dengan N, maka N kurang S tidak sama, bukanlah himpunan kosong. Nah, N kurang S ini kita notasikan dengan T. Nah, karena T itu tidak kosong, maka berdasarkan sifat terurut rapi dari N, T itu mempunyai unsur terkecil. Kita sebut namanya M. Dari hipotesis 1, kita tahu bahwa 1 ada di S. Akibatnya, karena M itu unsur di T dan T itu adalah N kurang S, berarti M tidak ada di S. Karena M tidak ada di S dan 1 ada di S, maka M-nya besar dari 1. Karena M-nya besar dari 1, berarti M-1 besar dari 0, berarti M-1 ada di N. Nah, karena M itu unsur terkecil di T, maka tentu saja M-1 tidak ada di T, berarti M-1 ada di S. Nah, karena M-1 ada di S, maka menurut hipotesis 2, M-1 ditambah 1 yang tak lain adalah M itu ada di S. Dan ini tentu kontradiksi dengan fakta bahwa M-nya tidak ada di S. Jadi haruslah S sama dengan N. Oke, berikutnya kalau kita ingin membuktikan suatu pernyataan matematika, sebutlah namanya Pn, yaitu suatu pernyataan matematika yang bergantung kepada suatu bilangan asli N. Maka tahapan untuk membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk setiap N adalah, pertama, kita buktikan bahwa P1 benar. Kedua, asumsikan PK benar, kemudian buktikan bahwa PK plus 1 juga benar. Oke, contohnya, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Oke, berarti pertama kita tunjukkan bahwa P1 benar. Oke, P1 berarti ini N-nya kita ganti, N-nya sampai 1 saja, berarti 1 sama dengan setengah dikali 1 tambah 1. Oke, berarti karena 1 itu sama dengan setengah dikali 1 tambah 1, berarti kita punya P1 benar. Kemudian yang kedua, asumsikan PK benar. Berarti kita punya bahwa 1 tambah 2 dan seterusnya sampai K sama dengan setengah K dikali K plus 1. Kita ingin membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Berarti tujuan kita ingin membuktikan bahwa 1 tambah 2 dan seterusnya sampai K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1 dikali K plus 2. Oke, perhatikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai K ditambah K plus 1 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai K ditambah K plus 1. Nah, karena kita punya asumsi PK benar, berarti penjumlahan 1 sampai K
bisa kita ganti dengan setengah K dikali K plus 1. Kemudian K plus 1-nya tetap. Nah, yang ini kita bisa sederhanakan menjadi K plus 1 dikali K plus 1-nya kita keluarkan, berarti jadi K plus 1 dikali setengah K plus 1. Dan ini sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 2. Dan tentu saja persamaan terakhir ini tidak lain adalah si rumus untuk PK plus 1. Jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Karena P1 benar dan jika PK benar juga berlaku PK plus 1 benar, berarti PN benar untuk setiap bilangan asli. Berarti kita punya penjumlahan 1, 2, sampai N sama dengan setengah N dikali N plus 1. Oke, contoh kedua, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat sama dengan 1/6 dikali N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Oke, karena kita punya 1/6 dikali, yang ini, yang persamaan ini N-nya kita ganti dengan 1, berarti 1/6 dikali 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 ditambah 1, dan itu ternyata hasilnya 1, berarti P1 benar. Kemudian kita misalkan PK benar, artinya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai K kuadrat itu sama dengan 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Kita ingin menunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar, yang berarti bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai K plus 1 dikuadratkan sama dengan 1/6 dikali K plus 1, kemudian yang di atas berarti jadi K plus 2 dan 2K plus 1 yang di PK jadi 2K plus K-nya diganti K plus 1, berarti 2K plus 1 ditambah 1. Oke, perhatikan bahwa sigma I kuadrat dari 1 sampai K plus 1 itu sama dengan sigma I kuadrat dengan I-nya jalan dari 1 sampai K ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, yang bagian sigma karena kita asumsikan PK benar, berarti yang dalam notasi sigma kita bisa ganti dengan 1/6K dikali K plus 1 dikali 2K plus 1. Dan K plus 1 kuadratnya turun tetap. Nah, ini kita sederhanakan jadinya itu adalah 1/6 K plus 1, K-nya kita pindahkan jadi ini berarti K plus 1 kita keluarkan, berarti jadinya adalah 1/6 K plus 1 dikali K dikali K dikali 2K plus 1 ditambah 6K plus 1. Dan ini sama dengan 1/6 K plus 1 dikali dalam kurung 2 kuadrat tambah 7K tambah 6. Nah, yang dalam kurung terakhir itu bisa kita ganti menjadi K plus 2 dikali 2K plus 1 ditambah 1. Berarti kita punya PK plus 1 juga benar. Nah, karena P1 benar dan kalau kita punya PK benar, PK plus 1 juga benar, berarti PN benar untuk setiap N. Jadi rumus ini benar. Oke, demikian materi untuk prinsip induksi matematika. Silakan coba dikerjakan latihan-latihan terkait dengan prinsip induksi matematika dan jawab pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya.